Hai, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Dengan semangat yang baru, hari ini kita mau mulai renungan pagi. Dan sebelum kita renungan pagi hari ini, saat teduh pagi ini, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing, kita memuji, menyembah Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Katakan damai-Mu, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Yes. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Lagu GMS yang berjudul Bersemi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Katakan damai-Mu, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, kasih-Mu besar Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan, atas anugerah-Mu besar atas setiap kami. Kami boleh bangun pagi ini dengan semangat yang baru, dengan nafas yang baru yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ayo ketemu lagi dengan Kak Andika. Hari ini Kak Andika akan sharingkan renungan pagi hari ini mengenai pengharapan adalah bukti kepercayaan. Sekali lagi Kak Andika ulangi, tema Kak Andika hari ini adalah pengharapan adalah bukti kepercayaan. Nah, sebelum itu kita buka dalam kitab Mazmur 33 ayat 20. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat 20. Andika bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita.
dan perisai kita. Sekali lagi Kak Andika bacakan, yaitu dalam Mazmur 33 ayat 20 mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ayat berikutnya, Kak Andika bacakan dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Ini banyak. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, ayat terakhir, ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kembali lagi ke renungan pagi ini, yaitu mengenai pengharapan adalah bukti kepercayaan. Kenapa seperti itu? Karena harapan merupakan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bukan memaksakan apa yang kita mau. Seperti itu ya teman-teman, ya adik-adik. Dan harapan atau hope, tema kita besar adalah hope, harapan. Bukan tentang keinginan yang harus dipenuhi, tetapi tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Harapan adalah mengenai keadaan terserah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan mengenai ego kita. Dasar pengharapan ketika keadaan tidak berpengharapan, yang satu adalah kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, poin kedua adalah bersandarlah pada kekuatan Allah, bukan kekuatan sendiri. Poin yang ketiga, mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita di masa yang lalu. Jadi, ketika saudara mendengar suara-suara yang mengatakan untuk stop, menyerah, Tuhan gak akan menolong, Tuhan itu gak ada, Tuhan sibuk, kamu gak berharga, kamu tidak dicintai, jangan berhenti. Saudara berdoalah, isi waktu yang menyenang, isi waktu dengan menyembah, berdoa, cari Tuhan, bacalah Alkitab. Saudara akan mendapatkan pengharapan dan jawaban yang saudara cari. Jadi, ketika teman-teman di sini mendengarkan tentang di luar sana mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu sibuk, mana ada Tuhan? Nah, di saat-saat seperti itu, teman-teman jangan berkecil hati, jangan sampai sedih. Oh iya ya, benar kata-kata teman aku ini. Nah, di situ kita harus tetap semangat dan kita harus luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Seperti tadi kita menyembah, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita cari Tuhan. Tuhan itu ada dalam hati kita. Setiap kita mempunyai roh, mempunyai kekuatan, mempunyai kasih karunia Tuhan. Ketika kita di masa-masa yang seperti itu, kita baca Alkitab, kita cari apa yang dikatakan dalam Alkitab, itu perkataan Tuhan. Tetapi berharap, walau keadaan terlihat tidak ada harapan, tetap setia dan pandang saja pada salib Kristus. Nah, terus Kak Andika dari hari ini tetaplah berharap walaupun keadaan di sekitar kita benar-benar tidak mendukung kita untuk tetap berharap sama Tuhan, tapi tetap setia dan pandang itu salib Tuhan. Tuhan Yesus rela disalib untuk kita gitu. Untuk siapa lagi? Untuk menebus dosa-dosa kita.
Dia itu Allah sumber kekuatan kita, dan Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau kita mungkin di posisi yang banyak di sekitar kita yang mencaci maki, omel-omeli kita, omong-omongin nggak benar, kita jangan balas dengan omongan nggak benar. Kita balas aja dengan berdoa. Kita balas dengan senyuman. Dan kita selalu mengingat Tuhan Yesus rela untuk di kayu salib demi kita. Dan kita harus selalu mengingat bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dan percayalah bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oke teman-teman, sudah saatnya kita tutup renungan pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit dari cerita dari Kak Andika Tuhan. Biarlah apa yang firman hari ini kita dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang terjadi di masa-masa yang sekarang ini Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap berharap sepenuhnya dengan hati kami hanya padamu Tuhan, bukan dengan ego kami berharap Tuhan, tapi dengan hati kami berharap penuh kepadamu untuk masa depan yang penuh dengan harapan ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau beraktivitas selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat beraktivitas.